Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah salah untuk menetapkan, untuk mengerjakan apapun di dalam kehidupan kami. Juga pagi ini kalau kami ada di tempat ini, kami adalah umat-umat yang Engkau pilih, Engkau bawa ke tempat ini untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau dan bersyukur Tuhan karena hadiran-Mu selalu ada untuk kami. Kami bersyukur karena Engkau sendiri Tuhan yang akan terus memberikan kepada kami pengertian demi pengertian, pewahyuan demi pewahyuan. Dan saat ini setelah kami boleh menaikkan puji-pujian, biarlah Engkau teduhkan hati kami, tenangkan kami untuk kami boleh belajar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada kami. Bersyukur karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terangi mata hati kami dengan wahyu, hikmat dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati baik yang ada di tempat ini maupun yang ikut streaming. Pagi ini saya sudah dapat kejutan. Tadi malam saya dapat kejutan saudara-saudara. Karena tiba-tiba saya tahu di tengah-tengah rapat bahwa pagi ini saya yang harus menyampaikan firman. Tiba-tiba saya baru tahu. Pagi ini tiba-tiba lagi saya harus main keyboard setelah sudah lama sekali. Sudah tidak biasa, barangkali permainan saya masih kuno ya. Tapi biarlah kita percaya bahwa Tuhan itu gak pernah salah ya. Walaupun seringkali membuat kita selalu selalu terkejut dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tapi kejutannya itu selalu kejutan yang indah. Kalau pagi ini saya ingin memberikan judul apa yang kita akan renungkan tentang informasi dan transformasi. Saya pikir dari tadi malam dan pagi ini saya memang harus bertransformasi saudara-saudara. Untuk boleh belajar apa yang sebenarnya Tuhan selalu mau kerjakan di dalam hidup kita. Informasi itu apa? Informasi adalah pemberitahuan atau kabar tentang sesuatu. Kita ini setiap hari selalu dapat informasi. Apalagi sekarang ada sosial media yang sangat-sangat padat dengan informasi-informasi. Informasi itu bisa sebuah info-info yang membuat kita senang, tapi bisa juga membuat kita deg-degan, membuat kita waspada. Tapi ada juga informasi yang kita enggak terlalu jelas ngerti gitu. Tapi yang pasti informasi itu pemberitahuan atau kabar tentang sesuatu. Dan biasanya kalau kita dapat kabar, kita seringkali jawab terima kasih untuk infonya gitu. Dan itu adalah sebuah informasi. Nah, kemudian kita akan bicara soal transformasi. Transformasi itu sebuah perubahan yang terjadi baik secara fisik maupun non fisik dan mengubah mungkin bentuk lama, sifat lama menjadi yang baru. Sesuatu yang berubah itu transformasi. Satu perpindahan selera bisa, perpindahan tempat bisa, perpindahan sifat bisa, perpindahan keputusan bisa, pokoknya mengalami sesuatu yang berbeda, itu transformasi. Nah saudara-saudara, kita itu tidak bisa cuma sekedar dapat info. Karena seringkali kalau kita dapat info dan kita berhenti hanya itu sejauh kabar tentang sesuatu, itu tidak akan mengubah apa-apa dalam hidup kita, sekedar kita tahu aja. Dan seringkali kita itu cuma berhenti dari informasi. Tetapi sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah kita bertransformasi. Setelah kita dapat info, nah kita ini perlu untuk melakukan hal-hal. Memang tidak semua sih info-info harus kita kita tindak lanjuti. Tetapi banyak info-info yang mestinya kita tindak lanjuti menjadi sebuah transformasi. Nah, bagaimana informasi menjadi transformasi? Saya ingin kita untuk merenungkan dua peristiwa dari
yang tertulis di Alkitab. Yang pertama, kita belajar dari Bartimeus. Kita akan baca Markus 10 ayat 46 sampai 52. Dikatakan demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, cerita tentang Bartimeus ini, saya percaya Bartimeus ini dalam kondisi buta, dia sangat mengerindukan dan mengingini untuk dia bisa melihat. Dan ketika dia melihat, dia belum pernah lihat Yesus. Tapi saya juga percaya banget bahwa dia ternyata mendengar. Sebelum dia dengar tentang Yesus yang akan lewat, saya percaya dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Yesus itu yang menyembuhkan banyak orang. Yesus itu berjalan kemana-mana yang selalu berbuat baik. Dan itu menimbulkan sebuah harapan. Kita lihat di ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan di sini ketika sebelumnya Bartimeus itu sudah dengar tentang Yesus, maka ketika Yesus itu mau lewat, itu siapa ya kira-kira ya? Nah, kok orang banyak itu, mungkin dia duduk di pinggiran terus banyak orang yang sliveran gitu ya. Seperti ada seseorang yang sedang disambut, sedang dicari. Nah, kemudian dia mendengar tentang Yesus. Ketika didengarnya bahwa itu Yesus yang lagi ada banyak kerubutan dan orang pada sliveran itu, walaupun dia tidak melihat. Tapi saya percaya dia tahu gerakan-gerakan orang yang sedang berkumpul itu. Nah, kemudian dia mulai timbul sebuah pengharapan. Apa pengharapannya? Adalah Yesus itu katanya tuh sudah suka berbuat baik. Dia menyembuhkan banyak orang. Infonya seperti itu. Tapi ketika dia mendengar bahwa Yesus itu hadir di situ dan dia serta-merta pengen sekali untuk dia dapat kesembuhan, informasi yang dia terima itu tetap tidak mengubah dia jadi tiba-tiba disembuhkan. Sekedar jauh dari sebuah informasi sejauh itu bukan berarti tiba-tiba, "Oh, ada Yesus, saya dengar Yesus." Terus Bartimeus langsung bisa melek. Enggak. Tetapi itu hanya menumbuhkan sebuah pengharapan untuk dia dimungkinkan akan mengalami kesembuhan. Nah, tetapi kalau Bartimeus berhenti sampai di situ, dia nggak akan ngalami apa-apa, sekedar dia terima berita saja. Nah, kemudian kita lihat di ayat 48, dia kan teriak-teriak terus. Nah, banyak orang negur supaya ia diam. Namun nggak mau berhenti, dia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Jadi rupanya bagi orang-orang yang di sekitarnya, suara Bartimeus yang teriak-teriak terus memanggil Yesus itu membuat sangat mengganggu. Udahlah, kamu diem aja gitu. Udah jangan teriak-teriak aja. Itu Yesus lagi datang ke situ. Semua yang melek nggak punya pergumulan itu, tetapi Bartimeus punya pergumulan, yaitu pengharapan untuk dia bisa disembuhkan. Jadi dengan modal dia cuma bisa teriak, dia nggak bisa lari deketin Yesus karena dia tidak bisa melihat. Tapi dia punya modal suaranya dia itu untuk dia teriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah
anakku. Dan kemudian kita lihat ayat 52, kita lihat kemudian kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ternyata ketika informasi tentang kuasa Yesus itu datang dan informasi itu didengar oleh Bartimius, Bartimius bisa mendengar tapi dia tidak bisa melihat. Nah kemudian ketika dia benar-benar dengar Yesusnya dekat sama dia, lagi datang nih. Yang tadinya informasinya mungkin ada seorang yang bernama Yesus yang bisa menyembuhkan. Dia kemana-mana berbuat baik, dia menolong orang. Info itu hanya menjadi sebuah gambaran saja, tidak pernah dia bisa mendekat. Tetapi ketika dikatakan Yesus itu yang lewat, dia langsung teriak. Dan walaupun orang-orang di situ menegur dia untuk diam, dia tambah keras. Nah, kemudian apa? Waktu tambah keras itu menjadi perhatian buat Yesus. Kemudian Yesus bilang, bawa ke sini itu orang, katanya. Dan apa yang dikatakan? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dia disembuhkan. Nah, kita bisa melihat itu menjadi sebuah transformasi buat Bartimius. Dari keadaan kebutaannya, dia mengalami kesembuhan, dia bisa melihat. Dan itulah transformasi. Transformasi itu mengubah keadaan. Tetapi informasi hanya sekedar membuat kita tahu dan dengar berita. Hidup kita itu tidak bisa tinggal hanya sekedar menampung banyak informasi. Kita harus lakukan sesuatu. Ya mari kita belajar satu tokoh lagi, yaitu perempuan yang mengalami pendarahan. Perempuan ini kita baca dari perempuan yang sakit pendarahan, kita akan baca dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi dia udah dengar nih. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini peristiwa daripada seorang wanita perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dan sudah dihabiskan semua sampai harta bendanya, tetapi keadaannya tidak menjadi lebih baik. Bahkan dikatakan sebaliknya keadaannya makin memburuk. Semua hartanya sudah dihabiskan. Jadi kalau kita lihat dalam kondisi seperti ini, saya yakin wanita ini pasti sudah putus asa. Keadaannya sudah rasa tidak ada pengharapan. Duit sudah gak punya lagi. Udah habis untuk berobat di tabib. Tetapi keadaannya bukan lebih baik tapi makin memburuk. Dan apa yang terjadi kita lihat di ayat 27-nya dikatakan begini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi rupanya informasi tentang Yesus juga sampai di dalam dirinya. Nah ketika kemudian dia tahu Yesus datang ke kampungnya, dia tidak tinggal diam.
Kalau itu tetap menjadi informasi tanpa diubah apa-apa, dia cuma bilang, aduh iya, coba kalau saya bisa disembuhkan Yesus ya enak banget. Katanya saya pasti sembuh. Kalau itu cuma sekedar informasi dan kita mengatakan thanks for your info, nah, selesai, gitu, terus tidak ada tindak lanjutannya, saya percaya itu tidak akan mengubah hidupnya. Tetapi di tengah-tengah orang banyak kehadiran Yesus dari belakang, dia mau masuk ke orang banyak itu. Saya tidak tahu, tetapi yang saya pikirkan pasti perempuan ini sudah dalam kondisi yang lemah. Kita bayangkan kalau orang pendarahan, setiap hari pendarahan, pasti kondisi HB-nya udah turun, udah mukanya juga udah pucat, kekuatannya sudah tidak ada. Tetapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus, dia tahu itu informasi yang seharusnya bisa mengubah jalan hidupnya. Dan apa yang terjadi kemudian kita lihat kemudian dia menumbuhkan sebuah harapan. Kalau saja aku ketemu Yesus. Dan ayat 28 dia katakan, katanya di dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Menurut saya ini ajaib banget loh. Suatu iman, kreativitas, pemikiran yang luar biasa. Dia dengar Yesus melakukan banyak mujizat, infonya yang dia terima. Tapi tiba-tiba di dalam hatinya iman itu dia berpikir gini, kalau saja aku deket Yesus, pasti aku bisa sembuh. Nah, itu karena dia mendengar informasi itu. Dan kemudian ketika dia lihat Yesus itu benar-benar datang ke kampungnya, dia nggak bilang gini, biasa kalau kita orang Kristen ya, kalau kita mau datang misalnya ke Ibu Nani, aduh saya pengen didoain, saya pengen ditumpangin tangan, ketemu begitu. Nah Ibu Nani kan seringkali bilang, sudah kamu itu yang ngerjain, nggak puas, pokoknya pengen datang, nah aman aja datang ke Elisa juga pengennya diuyek-uyek kok. Gitu. Nah kita juga seringkali begitu, tetapi hebatnya perempuan ini, dia dengar informasi, kemudian dia tahu gak usahlah Yesusnya nempelin ke jidat saya gitu ya, asalku jamah saja jubahnya. Nah, kalau jubahnya itu kan belum tentu kena sama tubuhnya Yesus, tapi dia punya hal yang luar biasa, dia bilang asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi kemudian di dalam ayat 31-nya dikatakan demikian. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan. Karena Tuhan Yesus bilang, ini ada nih kuasaku yang keluar. Ah Tuhan, ini kan desek-desekan, ya udah pastilah orang pada nempel-nempel di jubahnya Tuhan Yesus. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Dan kemudian kita lihat ayat selanjutnya, lalu dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Dan ayat yang ke-34 mengatakan demikian, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sama seperti Bartimeus mengalami sebuah transformasi di dalam hidupnya, dari buta kemudian dia bisa melihat. Wanita ini juga mengalami sebuah kesembuhan yang tadinya sudah dibayar dengan banyak hartanya sampai habis, tapi ketika dia dapat informasi tentang Tuhan Yesus dan dia bisa mengalami sebuah transformasi dalam kehidupannya. Nah, kesimpulannya apa? Kita bisa lihat bagaimana kita melihat baik Bartimeus maupun perempuan pendarahan ini. Yang pertama ketika dia dapat informasi, dia tidak menyepelekan info itu. Dia langsung berpikir, saya juga mau ngalami sesuatu dengan Yesus itu. Sehingga dia fokus kepada Tuhan. Dan dia tahu, Yesus kasihanilah aku, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia tahu Yesus yang bisa menyembuhkan, yang membuat matanya bisa celik. Dan wanita pendarahan ini sama, ketika dia telah mendengar informasi dan dia melihat, karena dia kan bisa melihat kalau yang ini, dalam keadaan kelemahannya dia tahu Yesus bisa menyembuhkan.
Jadi yang pertama kita butuh sebuah iman, sebuah percaya bahwa Yesus itu menjadi fokus buat hidup kita. Ada begitu banyak kita mendengar informasi atau kita mendengar firman yang sekarang ini kita lihat bahwa kita bukalah ladang baru. Kita enggak punya fokus ke situ. Apa ya? Padahal itu yang bicara Tuhan. Jadi kita harus fokusnya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang saya mesti lakukan? Tuhan tunjukkan kepadaku. Seperti orang buta ini, dia ketika mendengar info tentang Yesus, dia juga tidak langsung, Yesusnya mana ya? Yesusnya mana? Enggak. Dia percaya satu ketika Yesus akan datang dan dia bisa disembuhkan. Perempuan pendarahan juga seperti itu. Dia punya iman yang hebat menurut saya perempuan ini, karena dia imannya itu enggak usah sampai pegangan tangan Yesus, megang tangan jubahnya saja. Hebat. Yang kedua apa? Orang untuk mengubah dari informasi kepada transformasi, dia tidak bisa digoyahkan, harus punya ketetapan yang kuat. Seperti Bartimeus, orang banyak merasa reseh banget. Kamu tuh ngeribetin, kamu itu ngaco, ini lagi banyak orang, kamu teriak-teriak seperti itu. Dia bilang, udah diem, jangan teriak. Tapi tidak tergoyahkan, malah dikatakan dia lebih keras lagi berteriak. Kenapa? Dia nggak mau mikirin orang-orang yang mau menghalangi transformasi buat hidupnya. Yang dia pikirin adalah bagaimana dia bisa mengalami sebuah perubahan hidup. Dan itu tidak tergoyahkan. Sama seperti kita, harusnya seperti itu. Saya percaya waktu perempuan ini dengan terseok-seok dalam keadaan lemah, sudah tidak punya kekuatan. Kita bisa bayangin, HB pasti sudah turun, lemas. Bagaimana dia harus masuk di kerumunan mendesak. Dan saya percaya tidak ada orang yang mau ngasih jalan sama dia. Pasti, karena semua orang ingin dekat Yesus. Dan dia harus menguatkan itu dengan sekuat tenaga dalam keadaan yang lemah. Dan dia tidak akan putus asa dan bilang, ya sudahlah Tuhan, ya udah, aku kan udah lemes seperti ini. Gimana aku bisa menjangkau Tuhan Yesus? Tidak, dia tetap bilang asal aku jamah jubahnya aja. Gak usah sampai aku nempel sama Yesus. Jubahnya itu kan lebar ya pasti. Aku jamah saja, aku pasti akan sembuh. Dan itu luar biasa sekali menurut saya, bahwa dia itu mau membayar harganya dari sebuah transformasi kehidupan. Dan kita juga seringkali ketika kita ingin melakukan sesuatu, mungkin banyak dari kiri kanan yang ngomong, udah kita mah beda sama yang lain. Kalau yang lain itu disayang Tuhan. Tadi pagi saya mendengar sebuah khotbah yang seseorang datang kepada hamba Tuhan, terus bilang begini, ibu itu disayang sekali sama Tuhan, beda sama saya. Nah seringkali kita juga begitu menjudge Tuhan, membedakan kita, sehingga kita seringkali tidak mendapatkan apa. Saya tidak tahu kenapa orang itu mengatakan bahwa dia kurang disayang Tuhan. Maaf saya. Tetapi yang pasti ya, seringkali kita karena kita tidak mendapatkan yang diinginkan dari Tuhan. Padahal Tuhan menyiapkan pasti jauh lebih baik, itu firman Tuhan, jauh lebih sempurna, dan kita itu belum mendapatkan yang kita inginkan, kita terus berpikir Tuhan itu nggak sayang. Tetapi kita lihat bahwa di sini ada Bartimeus, dia nggak peduli, biarpun dia dihalangi, perempuan itu juga datang walaupun dalam keadaan sangat lemah, dia nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah fokus Yesus yang akan mengerjakan sebuah transformasi di dalam hidup kita. Dan kita perlu sekali untuk punya fighting spirit seperti itu. Kita kadang-kadang teman kita udahlah nggak usah macam-macam gitu. Padahal kita perlunya juga memang nggak macam-macam, cuma semacam aja, yaitu kita mengejar Tuhan. Satu macam itu aja. Nah kita seringkali tergoyahkan di tengah-tengah kita harusnya mengalami sebuah
transformasi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ya, jadi Tuhan tuh ingin hidup kita itu berubah untuk kita punya kekuatan untuk mencari Tuhan, sehingga kita bisa melihat Bartimeus dalam keadaan lemah. Orang buta kan nggak bisa kemana-mana kalau nggak dituntun orang. Kalaupun dia bisa kemana-mana, dia harus pakai tongkat, dan itu tidak mungkin dia punya kecepatan yang sama dengan yang normal. Tapi dia tidak tergoyahkan ketika informasi itu masuk dan dia punya kekuatan untuk fokus. Saya harus ketemu Tuhan. Modalnya apa? Modalnya teriak. Karena dia gak bisa lari kemana-mana. Mungkin saat itu dia bilang, tolongin dong aku deketin Tuhan Yesus. Gak ada yang peduli. Dia teriak aja orang bilang, diem. Jadi gak ada yang mau bawa. Semua memikirkan dirinya sendiri. Nah, tapi dia tahu saya bisa cari perhatian supaya Yesus memperhatikan aku dengan teriaknya. Modalnya teriak. Melihat gak bisa, tapi bersuara masih bisa. Dan dia teriak. Dan mari kita belajar bagaimana hidup kita mengalami transformasi adalah dengan modal kita aja. Kalau Bartimeus dalam keterbatasannya cuma punya modal bisa teriak. Kita lebih punya modal yang lebih banyak, lebih besar dari Bartimeus. Seharusnya kita bisa mengalami sebuah transformasi dalam hidup kita. Dan kemudian kita tahu walau perempuan itu dalam keadaan kondisi lemah, dia tetap bisa menguak dalam sebuah barisan orang-orang yang saya percaya semua sedang memikirkan diri sendiri untuk berdekatan dengan Yesus. Dan dia tahu kuasa Yesus itu bisa hanya dengan perkataan, tapi jubahnya dipegang aja bisa sembuh. Itu menurut saya luar biasa. Dan kita lihat kesimpulannya untuk kita mengalami transformasi adalah kita harus proaktif dan kreatif. Proaktifnya apa? Yaitu seperti Bartimeus. Dia secara aktif dia teriak walaupun dia tidak bisa meninggalkan tempatnya karena dia buta. Perempuan itu dia proaktifnya apa? Dengan upaya dan kekuatan penghabisannya dia. Karena dia sudah sangat lemah dan makan keadaannya semakin buruk. Tetapi dia masih punya kekuatan, sisa kekuatan untuk dia bisa mendekati. Dan targetnya enggak besar-besar amat, cuma pegang jubahnya Yesus. Tapi itu sebenarnya sudah iman yang luar biasa sekali. Dia kreatif sekali untuk ngerti bahwa kuasa Tuhan itu tidak harus dialami sama semua orang untuk mendekat, untuk jabat tangan. Tapi sebenarnya itu adalah cukup untuk kita bisa menjamah Tuhan. Saudara-saudara, begitu banyak orang dan seorang ibu satu hari telepon sama saya. Dia tanya begini, gimana sih Bu Ina, untuk saya bisa jadi anaknya Ibu Nani? Saya bilang banyak Bu yang kepengen jadi anaknya Ibu Nani. Saya ya gampang. Gampang apa? Datang ke Ibu Nani, minta didoain terus bilang, Bu Nani angkat saya jadi anaknya. Nah, takut saya katanya gitu. Takut loh. Kau pengen jadi anaknya Ibu Nani, nanyanya sama Ibu Ina, ya nggak tahu lah Ibu Ina jawabannya. Tanya, kamu berdoa dulu. Kepengen apa sih kok pengen jadi anaknya Ibu Nani? Itu loh banyak orang yang panggilnya mami, yang bisa dapat fasilitas katanya. Kalau kamu cuma pengen dapat fasilitasnya rasanya gampang kok. Fasilitas apa sih sebenarnya? Enggak, itu bisa nginep di Cirebon katanya. Lah di Cirebon banyak hotel juga bisa nginep. Tapi dia sebutkan lagi bisa gini, gimana sih itu bisa dekat? Datang 15 jam nanti. Datang ke Ibu Nani dan bilang, Bu Nani mau nggak angkat saya jadi anaknya? Ya harus begitu dong. Saya gitu. Ibu Nani kira-kira marah nggak? Ya enggak lah. Paling jawabannya nggak usah, jadi anak saya sudah banyak, atau ya boleh. Kan jawabannya cuma itu aja. Tapi kayaknya Ibu Nani kurang sayang sama saya ya. Saya bilang gitu.
Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Ibu Nani itu sayang semua orang. Saya cerita, kamu dengerin nggak khotbah saya lagi Selasa? Wong yang saya gemesin aja tetap disayang sama Ibu Nani. Padahal itu menggemaskan, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, datang. Mungkin nanti Bu datang mau minta diangkat jadi anak. Anak Ibu Nani banyak. Nggak apa-apa. Tapi yang saya mau katakan adalah kita harus punya sebuah kekuatan. Saya tanya, kenapa kamu pengen jadi anaknya Ibu Nani? Saya tanya. Kemudian dia bilang, karena selama ini saya sebenarnya di cover dengan ya salah satu dari 6 hamba Tuhan. Tetapi sudah dibawa pulang. Jadi sekarang saya mengcover siapa? Saya bilang, saya sebutin yang lain. Enggak mau, saya maunya Ibu Nani. Ya sudah, lamarlah jadi anaknya Ibu Nani. Kata sih gitu. Saya merasa hati saya di situ. Oh sudah nggak apa-apa, nanti Ibu Nani akan berdoa. Nah tapi saya mau katakan di sini bahwa kita itu kalau datang, saya bilang kalau kamu mau jadi anak Ibu Nani, harus tahu ada transformasi di dalam hidup kita yang harus diubahkan. Nggak bisa diem-diem aja. Memang kalem sih, di Sion ini semua orang kalem karena kita semua adalah warga mempelai ya. Tapi mempelai yang berbeda. Dia bilang, aku panggilannya mempelai cinta. Ya udah cocok kata saya kan. Kemarin kamu dapat minyak belenggu cinta, saya bilang gitu kan. Enggak, tapi beda. Ibu Nani mempelai apa? Waduh, saya susah mempelai apa. Setahu saya sih panggilan itu yang mempelai. Enggak kan ada mempelai berperang. Ya, Ibu Nani bisa perang. Cinta, ya bukti cinta minyaknya ada yang biru ya kan. Terus mempelai apa lagi sih macamnya? Aneh-aneh saja. Tetapi enggak apa-apa itu sebenarnya. Itu sebuah kerinduan untuk hidupnya bertransformasi. Jangan terus nanti kita bilang, ih kamu tuh gimana sih? Bukan orang Sion kok mau jadi anaknya Ibu Nani. Enggak. Kalau dia ingin kerinduannya, ingin sebuah perubahan dalam hidupnya, sebuah transformasi, lakukan saja. Nanti Tuhan pasti akan mengerjakan lebih hebat dari yang kita pikirkan. Saya percaya kita harus proaktif dan kreatif. Tapi nanti kalau ditolak bagaimana? Siapkan hatimu untuk ditolak ya. Tapi menurut saya semua itu adalah bagian dari yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Terkadang kita tidak terpikir hal-hal yang tidak enak itu karena kita kurang disayang Tuhan. Padahal hal-hal yang tidak enak itu sebenarnya sebuah proses. Sebuah proses yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Tadi malam saya lagi rapat. Kalau rapat biasa selesai jam 8:30, 9. Nah baru duduk. Dari jam 5, setengah 6 lah gitu ya baru duduk. Tiba-tiba ada berita saya harus nyampaikan firman hari ini. Hati saya tuh kepengen cepetan rapat selesai. Kenapa? Saya bisa aja marah. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Oh iya, karena kesalahan WA dan sebagainya. Kok saya nggak dikasih itu? Tapi bagi saya ini sebuah proses bagaimana saya meresponi tugas itu. Duduk di situ. Loh kok yang main keyboard nggak ada ya? Saya kan udah lama bertahun-tahun puluhan tahun gak pernah main keyboard lagi. Ya naiklah biasanya pemain keyboardnya tuh telat 2 menit 3 menit gak apa-apa saya duduk. Ternyata sampai selesai tidak ada yang datang. Tapi bagi saya gak apa-apa. Mungkin bukan soal saya kurang mahir atau sudah permainan saya kuno. Tapi bagaimana hati saya meresponi ketika situasi itu terjadi. Tadi sebenarnya ya saya mikirin ini saya kan mau bawa firman, peralatannya masih ada di bawah semua, saya kan cuma itu. Tetapi saya percaya bahwa tidak pernah ada kebetulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Yang Tuhan inginkan adalah apakah kita mau bertransformasi, apakah kita mau meresponi yang Tuhan izinkan terjadi itu. Mungkin saya bisa bilang gini, ya udahlah double porsi. Tapi bagi saya bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita meresponi. Mungkin kita keki, aduh kenapa ya baru dikasih tahu hari ini? Kenapa tadi malam baru dikasih tahu gitu ya. Kalau tadi malam saya dikasih tahu, mungkin rapatnya saya undur walaupun tidak ada hari lagi.
Tetapi saya percaya Tuhan izinkan semua terjadi. Dari mari kita ketika kita mendapatkan sebuah informasi, jangan pernah berhenti. Karena itu kesempatan untuk kita bertransformasi. Kemarin kita dapat, semua pasti dapat ya, Megatrust ya. Megatrust, hati kepingin baca, tapi otak kepingin nyiapin firman. Akhirnya saya baca. Itu respon kita bagaimana? Ada sebuah kengerian, ada sebuah ketakutan, ada sebuah kekhawatiran. Tapi apakah info itu hanya sekedar untuk membuat kita khawatir, untuk membuat kita takut, untuk membuat kita ragu-ragu? Tapi kita harus tahu ini waktunya Indonesia akan bertransformasi. Kita nggak bisa diam. Ibu Nani berkomentar di situ, ayo kita banyak berdoa. Kenapa kita doa puasa? Supaya hidup kita bisa bertransformasi untuk bangsa, untuk keluarga, untuk kota. Untuk menutup celah-celah supaya kita berbeda, yaitu berubah dalam sebuah pembaharuan untuk kita bisa mengalami kemenangan. Kita di kota penutup, saya percaya kota Sion ini ajaib, dan disinilah kita harus waktunya untuk bertransformasi. Jangan bangga kalau kita cuma punya info. Kadang-kadang saya lihat ya, orang itu ngisi WA, ngasih info, plak, terus pergi aja. Udah kelihatan lah, langsung pergi. Nanti ada yang meresponi, dia sudah tidak tahu. Senangnya cuma bagi-bagi info. Hati-hati, mungkin kita baik, kita memberikan informasi, tapi kita sendiri berubah nggak dengan informasi itu? Atau cuma kita senang aja ngasih info, tapi kita tidak menangkap sebuah informasi yang perlu untuk membuat kita mengalami transformasi. Entah itu untuk bangsa, entah itu untuk kota dan sebagainya. Mari kita belajar. Info penting sekali untuk hidup kita. Tetapi kita harus tidak boleh berhenti melangkah untuk bertransformasi. Karena saya percaya hidup kita itu hidup yang terus bergerak. Ketika Tuhan mengatakan ya, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di ladang. Tapi biji itu enggak diem aja. Biji itu kemudian akan bertumbuh menjadi sayur-sayuran. Biji sesawi bukan sawi ya, tapi sesawi itu saya lihat di internet nanti pohonnya jadi gede gitu seperti beringin. Nah itu ditaburkan, ini hal kerajaan surga. Kemudian bertumbuh seperti sayuran, gede ya. Tapi kemudian akan terus bertumbuh jadi pohon yang besar katanya. Sampai burung-burung akan datang bertengger di pohon itu. Artinya Tuhan bilang itu hal kerajaan surga. Artinya hidup kita, Kristen kita harus terus bertransformasi. Dari benih yang kecil, iman kita mungkin kecil, harus bertumbuh jadi seperti sayuran. Nah, sayuran harganya masih murah. Tapi kemudian harus bertumbuh jadi pohon. Tuh ada gambarnya tuh, pohon yang besar. Sehingga burung-burung merasa, aduh kalau aku ada bertengger di situ teduh deh, sejuk deh gitu, enak di situ. Seperti itu hidup kekristenan kita. Tapi kalau kita tetap aja seperti benih yang tidak bertumbuh, ya benihnya mati, tidak bertransformasi, maka kita tahu itu bukan kehidupan di kerajaan Allah. Jadi kehidupan di kerajaan Allah aja terus seperti sekolah, dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu kan. Sebenarnya ketika dia masuk ke kelas yang lebih tinggi, dia pasti ngalami lebih sulit. Tidak lebih gampang, tetapi ketika dia naik kelas dia sukacita, kemudian dia akan terus bertumbuh. Nah itu transformasi. Mari hidup kita berubah. Jangan cuma senang dengan info, dengan firman Tuhan yang kita dengerin, aduh enak sekali, waduh luar biasa janjinya Tuhan, tapi tidak mengubah kita kemana-mana. Kalau cuma sekedar sampai ke informasi, mari kita harus berubah lewat sebuah transformasi yang terjadi terus menerus. Itu sharing saya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, saya mengucap syukur di sini itu selalu standby ya. Hari-hari ini saya melihat akan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Ibu Ina. Mulai daripada pada saat minggu yang lalu
itu tiba-tiba Ibu In tidak bisa datang, saya berdoa, Tuhan ini siapa, apa saya lagi, karena itu kan nabi saya yang khotbah. Terus saya sedang berdoa, tiba-tiba terlihat mukanya Ibu Ina. Ya wis lah, saya percaya ini semua ada dalam rencana Tuhan. Langsung saya ngomong, In, kamu hari Selasa depan nyampein firman. Nah, seorang yang benar-benar mengerti akan hatinya Tuhan itu tidak mengatakan, waduh, saya tuh lagi begini, Mami ini lagi begini. Enggak, dia bilang siap, gitu ya. Terus saya lihat ini kita itu sedang menjadi seorang pelayan sebagai alat yang bersih ya. Alat yang bersih itu sewaktu-waktu dipakai itu sudah siap, nggak pakai dicuci lagi ya. Saya berdoa kita semuanya harus siap. Tidak pakai kalau disuruh itu alasannya 1000 kali ya. Ini itu saya lagi begini lagi begitu. Belajar saudara. Saya berdoa kita itu selalu siap. Kalau memang disuruh, kita tahu ini jatah kita ya, jatah kita. Jadi benar-benar saya bersyukur untuk segala sesuatu, karena pasti kita itu akan membuat suatu transformasi dengan sesuatu informasi. Nah, seperti Ibu Ina ini dapat informasi harus nyampaikan firman, langsung bertindak untuk melakukan suatu transformasi. Belajar saudara, saya berdoa supaya kita itu siap dalam keadaan apapun juga ya. Saya teringat akan apa yang pernah saya alami di dalam ya sekarang sih tidak ada ya. Dulu kita sebagai mahasiswa itu harus masuk Wamilda, itu latihan ketentaraan ya. Nah, saya termasuk dalam hal harus melakukan Wamilda ini selama 3 bulan. Nah, pada waktu itu salah satu hal yang membuat saya itu benar-benar rasa ketakutannya luar biasa, karena suatu saat kita harus pergi ke suatu daerah namanya Bibul, itu daerah dekat Bandung sana, daerah hutan saudara. Dan dikatakan begini, kamu ini belajar menjadi seorang tentara, jadi boleh tidur harus tetap pakai pakaian lengkap ya. Begitu kamu mendapatkan suatu kode harus bangun, itu kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu itu harus baju saya mana, karena saya pakai baju tidur gak bisa gitu. Tidur pun harus pakai baju yang lengkap ya. Lalu tidur pun harus memeluk senjata ya. Sebab begitu ada sesuatu itu, mau ada serangan, ceritanya mau ada serangan musuh, kamu harus keluar dari barak, kamu harus lari, cara larinya bagaimana dan sebagainya dikasih tahu. Saudara, ini namanya berjaga ya. Tapi kalau kita tidak siap, ya ketinggalan gitu. Kalau kitanya tidak benar-benar berjaga mendengar apa yang akan diperintahkan, kita nggak bisa ya. Informasi kita terima, berjaga untuk melakukan suatu tindakan transformasi. Saya berdoa untuk saat-saat ini saudara, dibutuhkan yang dinamakan kita harus bertindak proaktif ya, dalam menghadapi apapun, terutama dalam menghadapi masa-masa saat ini. Apalagi saudara, kita akan menghadapi tanggal 24 ini, kita akan masuk di dalam pemulihan Pondok Daud. Kita tahu ini waktunya di mana kita harus siap ya. Dalam segala sesuatu kita harus siap. Kalau nanti dalam pemulihan Pondok Daud Tuhan katakan misalnya tiba-tiba Tuhan bilang ayo doa untuk menahan bencana misalnya ya, kita harus siap
Udah kata, wah ngantuk ini udah baru jam sekian. Apalagi misalnya Tuhan suruh, kamu harus lakukan antara jam 12 jam 1. Wah itu masa-masa yang sangat rawan sekali. Belajar tetap siap ya, belajar tidak ngantuk. Saya berdoa pokoknya kita kalau mau masuk dalam pemulihan Pondok Daud ini harus siap. Apa yang Tuhan perintahkan langsung kita sabar. Inilah yang dinamakan bahwa saudara proaktif di dalam melakukan segala sesuatu. Siap dipakai Tuhan kapan saja, jam berapapun, siap. Saudara jangan mengatakan begini, ya bukan masalah saya, kalau masalah saya mau melakukan ini. Saudara harus berdiri buat bangsa dan negara ini. Karena apa? Di mana kita berada, kalau negara kita itu benar aman, enak dan sebagainya, kota kita itu ada di sini ya. Kita tidak hidup sendiri, kita hidup harus menjadi berkat buat orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Terima kasih ya Tuhan buat penyembahan pujian. Terima kasih kalau Engkau membuat kami selalu siap dalam menghadapi apapun. Kami tetap siap Tuhan, karena kami tahu ini waktunya kami siaga. Kami harus siaga sebagai anak-anak-Mu dalam menghadapi masa-masa yang ada di hadapan kami. Buat kami tetap siaga. Apapun yang harus menjadi kewajiban kami, ajar kami siap Tuhan, ajar kami siap. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami sungguh minta anugerah-Mu turun atas hidup kami ya Tuhan. Tolong kami, paksakan kami, mampukan kami untuk tetap ada di dalam track-Mu Tuhan, dan tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau sudah berikan buat kami. Tuhan, buat kami mengerti masa-masa yang menjadi bagian kami. Buat kami Tuhan dapat menjalankan apa yang sebenarnya menjadi bagian kami. Tuhan, tolong kami supaya masa-masa yang seperti ini adalah masa-masa di mana kami boleh siaga, boleh selalu siap Tuhan. Kapanpun Engkau perintahkan kami siap untuk melakukan bagian kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk sebentar sore. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yus bersama dengan istrinya dalam perjalanan menuju ke kota kami. Mohon anugerah-Mu, damai sejahtera berasal daripada-Mu memenuhi akan kendaraan yang dipakai. Kami berdoa beri kekuatan untuk dapat mengendarai dengan penuh sukacita yang daripada-Mu sampai di kota ini, boleh beristirahat Tuhan, dan sore boleh menyampaikan akan pesan-pesan-Mu. Tuhan, kami berdoa saat ini Engkau berikan roh pewahyuan-Mu untuk Bapak Pendeta Yusianto Tuhan. Engkau banyak berbicara dalam hidupnya supaya dia boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, benih-benih ilahi Tuhan yang akan ditaburkan pada sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya, semua orang Lewi-Mu Tuhan. Engkau siapkan untuk puasa, untuk mempersiapkan diri jasmani dan rohani untuk dapat menjadi orang-orang Lewi yang berkenan di hati-Mu. Bapak, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang terus beracara Tuhan pada tempat ini. Biarlah Engkau yang akan memproteksi akan tempat ini. Acara hari ini adalah acara-Mu Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Setiap jemaat-Mu Kau jamah Tuhan, untuk benar-benar mengalami Tuhan
mengalami transformasi karena tahu ada sesuatu yang Engkau sedang sediakan buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami sungguh menyerahkan semua anak-anak-Mu yang melayani ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik. Engkau sanggup mengirimkan jemaat-Mu yang banyak sekali di tempat ini, karena Engkau akan memberikan perkara yang ajaib. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa Tuhan untuk segala informasi yang kami dengar tentang apa yang bakal terjadi di seluruh Indonesia ini. Kami tahu Indonesia ada dalam kendali yang daripada-Mu. Lempengan-lempengan di bawah laut maupun di bawah tanah, seluruh Indonesia ini ada di dalam kekuasaan-Mu. Tuhan, oleh karena itu kami datang di hadapan-Mu. Kami punya Allah yang luar biasa. Hikmat-Mu melebihi dari segala-galanya. Kami anak-anak-Mu berdiri Tuhan buat bangsa ini, buat negara ini, buat tanah Indonesia ini Tuhan. Engkaulah yang akan mengatur dalam segala perkara. Satu hal yang kami rindukan, jangan sampai banyak sekali korban yang ada Tuhan. Kasihani bangsa kami, kasihani negara kami. Itulah yang menjadi doa kami pada saat ini. Biarlah lempengan-lempengan yang sudah diprediksi dalam jangka waktu sekian bulan, sekian tahun, ada suatu pergeseran, ada sesuatu lubang-lubang yang terbuka. Engkau sanggup untuk melakukannya. Manusia boleh memprediksi, tapi Engkaulah yang menentukan segala-galanya. Kami percaya Tuhan, kalau banyak anak-anak-Mu yang berdoa, Engkau akan turun tangan Tuhan, dan Engkau akan meluputkan terutama buat anak-anak-Mu yang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau izinkan semuanya ini informasi kami dengar untuk membawa anak-anak-Mu dimanapun juga siaga untuk berdoa kepadamu. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, saat ini juga kami tetap berdoa untuk tanggal 24-25 Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu yang hadir tidak ngantuk Tuhan. Beri kekuatan ekstra sampai kami boleh, hati kami terbakar dengan api Roh Kudus-Mu untuk tetap menyembah, memuji nama-Mu dan mencari wajah-Mu Tuhan. Sampai semua rencana-Mu terjadi. Pemulihan Pondok Daud, penyembahan dan pujian yang keluar dari hati kami yang paling dalam. Dan Engkau membuat banyak mujizat di tempat ini. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang menderita apapun Engkau angkat semua penderitaannya. Setiap pintu-pintu yang masih tertutup, kami berdoa Engkau jebolkan semuanya Tuhan, sehingga semua pintu terbuka. Kami berdoa mata kami Kau olesi dengan penglihatan yang benar, untuk kami melihat ladang-ladang yang baru yang Kau sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Semua lubang-lubang akan tertutup. Kami akan melihat hujan awal, hujan akhir terjadi di tempat ini. Kami akan melihat banyak lawatan dan banyak pertobatan Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah ya Tuhan Yesus. Buat kami sederap, buat kami selangkah, sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur karena Engkau adakan perkara-perkara yang luar biasa hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan pada akhirnya kami juga berdoa, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Daya tahan tubuh yang dari surga, yang membuat kami tetap sehat dan kuat
apapun yang Kau izinkan terjadi, kami tetap berdiri bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Kepadamu Tuhan kami mau menggantungkan hidup kami. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pada hari ini Tuhan, sepanjang hari ini pengurapan ini turun atas hidup kami, yang membuat Tuhan mata kami tetap tertuju kepadamu, telinga kami menjadi telinga yang sangat peka, bibir mulut kami menjadi bibir mulut yang mempunyai ketajaman untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu, dan hati kami tetap melekat kepadamu. Engkau yang akan menutup semua lubang-lubang, kebocoran-kebocoran yang ada dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, kami minta perlindungan-Mu, penyertaan-Mu pada tangan di mana kami akan melakukan pekerjaan. Pada kaki kami Tuhan, kami minta anugerah-Mu supaya kaki kami kuat berjalan bersama-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini Tuhan kami terima berkat yang utuh daripada-Mu, berkat yang luar biasa daripada-Mu, dan apa yang kami terima tidak akan kececer. Terima kasih untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.